Kemudian kita tidak berpanjang lebar mukadimahnya, kita langsung saja buka kitab. Nah, ada 3 kitab yang kita baca, walaupun kecil, nipis, tetapi insyaallah mendapatkan manfaat daripada hidup kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja karena juga cuacanya hari ini kan kita beberapa tahun atau katakan lebih berbahannya kalau timus kita katakan seperti itu orang di rumah ada juga dia jadi kemarin dia ada dia ada harapan Allah paling orang awal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang pertama yaitu kitab kita yaitu tentang kitab keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab kepada yang lain-lain sebagainya seperti nabi dan sebagainya. Kita sudah sampai kepada separuh daripada kitab yaitu kemarin sudah tentang nabi-nabi. Sekarang kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan nabi juga. Dan kita sebagai orang yang balik, orang yang berakal, yang sampai artinya diwajibkan kepada kita perintah Allah dan sunnah Rasulullah, wajib beriman atau percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan dari langit atau disebut juga dengan kitab samawi. Semuanya itu diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebanyak berapa? 104 kitab atau suhuf. Jadi ada 104 kitab yang kita percayai diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tetapi itu diketahui. Tetapi yang diwajibkan untuk mengetahui bagi kita semua baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berakal ini ada 4, yaitu pertama kitab Taurat yang berbahasa Ibrani diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua kitab itu berbeda-beda bahasa. Sebanyak 104 kitab semuanya beda bahasa. Jadi semuanya di dunia ini dari Nabi Adam sampai zaman sekarang sampai detik ini mungkin ada jutaan bahasa yang ada di dalam dunia. Ada kisah kita jauh-jauh. Kita di Sungai Maryam ini ada berapa bahasa? Ada bahasa Bugis, bahasa Bandar, bahasa Banjar, bahasa Kokal, bahasa Dayak. Ada berapa bahasa di Sungai Maryam ini? Nah, setiap pulau, setiap suku itu ada bahasanya. Dan di setiap satu suku pun ada beberapa bahasa. So Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bahasa kepada manusia. Ini kepada manusia boleh, kepada binatang. Bahasa harimau sama lah dengan bahasa kucing. Mungkin itu sama. Ada yang meow, ada au. Itu beda. Bahasa nyamuk kalau sudah dua. Bersama dia. Berarti kayaknya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa. Jadi kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Kibti. Bahasa Kibti, bahasa Mesir. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu berbahasa Suryani. Dan yang keempat, kitab Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbahasa Arab. Kalau ada nama aku jadi nabi di Kalimantan atau di Indonesia, berarti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetapnya ada boleh sama. Masalahnya kita kan boleh sama. Ada boleh sama bahasanya. Nah iya, namun ada mengaku nabi, berarti nabi palsu. Kalau ulun mengaku nabi, ini kalau bahasa Yayo, tak bahasa Sungai Maryam. Ada bahasa Suryani, Kibti, Arabi, Ibrani, ini bahasa Suryani Sungai Maryam. Tapi jangan percaya. Kita tahu kan mengaku nabi. Atau orang kayak ulun misalnya mengaku wali, jangan percaya lu dia. Kalau wali anak jujur lah, wali anak jujur, wali anak ulun ya. Kemudian anak-anak dia wali juga.
Nah, Bapak, tapi kalau kayak ngakun wali, karamat dan sebagainya, ada usaha jempat gaya, wah ini bila banyak beduk jadi wali, rupanya duit ini rajanya ujar orang, bukan. Jadi ada 4 sifat yang wajib kita ketahui, wajib kita ketahui oleh kita nih. Nah, wajib kita ketahui ada 4 sifat itu. Itu cuma kita yuk. Dan wajib mengetahui nama malaikatnya, ini malaikat ulang sudah. Malaikat kemarin kan nabi-nabi 25 malaikat yang wajib diketahui. Nah, so. Kemudian wajib juga kita mengetahui malaikat yang 10. Sebenarnya malaikat itu ada bermiliar-miliar dan tidak diketahui jumlahnya. Karena setiap sesuatu itu ada malaikatnya. Ada sahibul wilayahnya, ada khodamnya, artinya khodamnya itu yaitu malaikatnya. Khodam bisa berupa malaikat, bisa berupa jin. Itu khodam. Contohnya orang berkaris-karis misalnya, ada khodamnya nih ya, itu bisa jin khodamnya. Bisa. Pertama malaikat Jibril namanya, atau bahasa Indonesianya Jibril. Kadang orang Jibril tapi ada malaikat ya lah. Nggak ada orang ngaran Jibril orang. Ya. Ada bapak ngaran Jibril lah. Di sana terbang dulu. Pekerjaannya atau tugasnya malaikat Jibril alaihissalam ini membawa wahyu Tuhan kepada sekalian semua nabi-nabi dan rasul. Kemudian pertanyaannya, Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Apakah tugasnya itu berhenti sampai di situ aja? Tidak. Jadi tugas malaikat Jibril ini masih sampai sekarang. Tugasnya memberikan ilham atau hidayah kepada manusia orang yang mukmin dan muslim. Jadi kalau kita ada perbidian, ada misalnya masalah gawian, ini kan ada gawian apa nih? Gawian ini kan seperti ada yang titik-titiknya kayaknya sambil berian Allah ya Rabbi berilah hidayah ulunnya. Tiba-tiba ada hidayahnya. Kan bagus kebetulan kita ini ya. Itu ilham daripada malaikat Jibril yang membawakan daripada hidayah Allah kepada kita. Nah, jadi itu ilham namanya. Ilham itu sesuatu yang membukakan tabir keserpitan di dalam hati kita atau hati manusia. Baik itu orang Islam kah atau orang non-Islam kah, orang kafir kah, itu bisa diberikan ilhamnya. Kalau orang kafir bisa diberikan jadi hidayah, orang jadi orang Islam diberikan hidayah. Atau ia tetap kafir tetapi hidayahnya atau ilhamnya berupa pengetahuan atau ilmu. Contoh, ia menemukan si orang kafir itu menemukan sesuatu yang baru, misalnya robot yang bisa ini. Itu dibikinnya dengan teknik dan lain sebagainya bisa. Itu ilhamnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu dan kepada dia. Nah, jadi kita ini memang bermanfaat bagi orang walaupun tetap kafir. Nah, walaupun tetap mengklaim maksudnya. Jadi malaikat Jibril masih bertugas sampai sekarang. Selain itu masih bertugasnya apa? Masih diperintah Allah untuk berselawat kepada Rasulullah. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wa malaikatahu itu banyak dan malaikatnya termasuk Tuhan Jibril. Yang kedua Mikail, tugasnya membahagi rezeki dan menurunkan hujan. Nah, berarti tugasnya Mikail ini hujan Nabi Nuh. Nah, itu tugas menurunkan hujan. Lawan membagi rezeki. Kita yang memakan wadah ini nggak ada tahu bahwa kita yang ini makan wadahnya apa namanya cantik manis dalam siapa. Kemudian lagi ada jadi nafas peningun. Berarti tugasnya malaikat Mikail ini membagi rezeki supaya kita hakul menyuap ke mulut kita. Nah, tugasnya itu. Jadi bukan kita sebenarnya, cuma perasaan kita aja Pak. Makanya kita jual, no? Nah, apa kita jual? Nah, tugas ini benar, dia bertugas. Nah, tugas perintah Allah. Yang ketiga Israfil, tugasnya meniup sangkakala atau bahasa Indonesianya terompet. Nah, sangkakala biasa tapi itu sangkakala.
Berarti belum sampai sekarang ini belum dioksigen. Kalau dioksigen laba yang sudah hancur, matinya kita. Tiupan pertama mematikan.